Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul walaupun dalam kondisi seperti ini kita masih dalam bertemunya secara virtual. Tapi insya Allah kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu ucapkan selamat karena kalian sudah resmi diterima menjadi siswa-siswi SMK Swadaya PUI. Perkenalkan, nama Ibu Wati Surawati. Di sini Ibu akan menyampaikan tentang materi MPLS pengenalan kurikulum yang akan digunakan di SMK Swadaya PUI. Nanti di kelas 10 kita akan bertemu langsung, insya Allah kalau memang keadaan sudah baik, itu di pelajaran IPAS. Mungkin tidak akan beda jauh dengan waktu di SMP IPA, kalau sekarang digabung dengan IPS jadi IPAS. Baiklah, kita mulai pengenalan kurikulum ini ya. Yang pertama, apa itu kurikulum? Kurikulum itu adalah perangkat, rencana, dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, untuk di SMK Swadaya PUI sendiri, itu kurikulum yang digunakan ada dua. Untuk kelas 11 dan kelas 12, SMK PUI menggunakan kurikulum yang lama, yaitu kurikulum 2013 revisi tahun 2018. Nah, untuk kelas 10 yang sekarang, untuk kalian yang baru akan masuk, itu menggunakan kurikulum yang baru, namanya kurikulum SMK PK, SMK Pusat Keunggulan. Baiklah, tujuan kalian sekolah di SMK itu apa sih? Sebagian besar memang tujuan SMK itu untuk menghasilkan lulusan, kalau di kita disebutnya slogannya itu BMW. Apa itu BMW? Yang pertama, B-nya itu adalah bekerja sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sesuai dengan minat kalian. Saya yang di sepeda motor bekerja sesuai dengan bidangnya di bengkel motor, yang TKR bisa bekerja di perusahaan mobil dan lain sebagainya. Itu tujuan sekolah di SMK itu menghasilkan lulusan yang pertama pasti bisa bekerja. Karena memang di SMK itu kelebihannya dia bisa di sekolahnya itu nanti lebih banyak prakteknya dibandingkan dengan teorinya. Nah, yang kedua tujuannya itu adalah M. M-nya itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Mungkin dulu SMK itu memang identik dengan hanya bekerja, tapi sekarang apalagi dengan kurikulum yang baru, kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi sama, karena materi pembelajaran di kelas 10 itu juga sama dengan materi pembelajaran di kelas 10 SMA. Jadi kalian memiliki setingkat lebih baik dibandingkan siswa SMA, karena selain bekerja kalian juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Apalagi dengan sekarang adanya program fast track, kalau tidak salah itu siswa SMK hanya melanjutkan 1 tahun, tambahan 1 tahun dia akan mendapatkan ijazah setaraf dengan D1 kalau tidak salah. Dan nanti juga bisa melanjutkan ke D3. Ada program fast track hanya dengan menambah waktu 2 tahun. Nah, yang ketiga tujuan dari SMK itu yaitu wirausaha. Jadi ini kelebihannya, selain dia bisa bekerja melanjutkan ke perguruan tinggi, dia juga bisa berwirausaha, memiliki usaha sendiri, tentunya dengan didukung modal supaya usahanya bisa berjalan. Tapi untuk mungkin kalau di sini yang lulus sekolah di
sudah pegang alatnya, minimal kalian bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki, itu juga bisa jadi modal untuk melakukan wirausaha. Itu tujuan dari SMK. Yang kedua, bagaimana dengan sistem pendidikan di SMK? Berbeda dengan SMA, kalau SMA mungkin lebih banyak atau hanya dilakukan di sekolah saja. Sedangkan di SMK itu dinamakan pendidikan sistem ganda, di mana proses pendidikannya bukan hanya dilakukan di sekolah, proses pembelajarannya bukan hanya dilakukan di sekolah, tapi juga di tempat kerja atau di dunia usaha, dunia industri. Dengan nama lainnya itu adalah PKL. Di sekolah kalian akan mempelajari teori-teorinya, termasuk ada juga mungkin praktek-praktek tertentu. Nah, untuk di dudinya itu kalau praktek-praktek di sekolah memang kurang maksimal terkait dengan waktu, terkait juga dengan alat. Akhirnya semoga dengan adanya PKL kalian bisa mempelajari ilmu yang baru di PKL, di tempat PKL, dan juga mendapatkan pengetahuan tentang alat-alat yang baru sehingga kalian bisa menguasainya. Selanjutnya tentang program keahlian. Di SMK Swadaya PUI ini ada, kalau di kurikulum yang lama itu ada 4 kompetensi keahlian. Yang pertama itu ada teknik instalasi tenaga listrik, yang kedua itu ada teknik kendaraan ringan dan otomotif, yang ketiga teknik dan bisnis sepeda motor, dan yang terakhir itu adalah teknik komputer dan jaringan. Nah, untuk di kelas 10 ini dikenalnya dengan kurikulum yang baru itu adalah program keahlian. Nah, program keahlian ini ada 3. Jadi berbeda sedikit dengan yang tadi kurikulum 2013. Di kurikulum yang baru itu ada 3. Yang pertama teknik ketenaga listrikan, salah satunya itu tadi TITL. Yang keduanya adalah teknik otomotif. Teknik otomotifnya tadi ada TBSM dengan TKRO. Sekarang digabung menjadi satu kesatuan, yaitu teknik otomotif. Kompetensinya sudah tidak ada. Yang ketiga itu adalah teknik komputer dan jaringan informasi. Itu untuk program keahlian yang ada di SMK Swadaya PUI. Selanjutnya untuk mata pelajaran. Apa saja sih mata pelajaran yang diajarkan di SMK ini? Nah, untuk struktur kurikulum yang lama itu ada 3A, B, dan C. Nah, untuk yang baru itu ada pembaharuan. Itu struktur kurikulumnya hanya dibagi menjadi 2, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu berisi muatan umum. Apa saja? Di antaranya adalah PAI, PABP, itu pendidikan agama dan budi pekerti, terus pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, sejarah, serta kesenian. Itu untuk pelajaran umumnya. Di sini tujuannya itu untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan fase perkembangan terkait norma-norma kehidupan sebagai makhluk hidup yang berketuhanan yang Maha Esa, individual, sosial, sebagai warga negara Republik Indonesia dan dunia. Itu tujuan dari pembelajaran kelompok A menurut kurikulum yang baru. Dan yang selanjutnya itu adalah kelompok B. Kelompok B di sini adalah muatan kejuruan. Nah, muatan kejuruan ini terdiri dari beberapa mata pelajaran. Yang pertama itu adalah matematika. Yang di kurikulum lama matematika itu masuknya ke A, sekarang di B. Yang kedua bahasa Inggris, informatika, IPAS, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, IPAS itu, dan kejuruan. Kejuruan itu ada yang kejuruannya, ada juga nanti dasar-dasar program keahliannya. Nanti ada program kreatif kewirausahaan, PKL, dan mata pelajaran pilihan lainnya, termasuk mulok. Nah, di sini muloknya mungkin nanti kita akan belajar tentang bahasa Sunda. Nanti ada satu lagi muloknya yang kaitannya dengan yang kaitannya dengan Persatuan Umat Islam. Kalau yang sekolahnya mungkin dari MTS PUI sudah belajar, itu tentang ke-PUI-an. Jadi nanti di kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu ada mata pelajaran tambahan satu lagi, yaitu tentang muatan ke-PUI-an. Terus satu lagi untuk di kurikulum yang baru, nah yang terakhir itu yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja.
Jadi memang di kurikulum yang baru itu lebih menekankan agar menghasilkan siswa-siswi yang memang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama ketuhanan, kaitannya dengan religius, terus kreatif, inovatif, gotong royong, berkebinekaan global dan yang lain sebagainya. Terus satu lagi mungkin ditambah di sini ada budaya kerja. Nanti disiapkan di sini seperti apa sih kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di industri. Nanti kita diterapkan di sekolah supaya pada saat nanti kalian setelah lulus dari SMK masuk dunia industri itu kalian tidak kaget, karena sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah kaitannya dengan budaya kerja. Masuknya seperti apa, keluarnya seperti apa, selama di bengkel atau selama di lab itu harusnya seperti apa. Itu nanti akan dipelajari di kelompok C, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, untuk sistem evaluasi yang ada di SMKPU ini terdiri dari seperti di SMA sama. Yang pertama itu penilaiannya itu dilakukan ada harian, setiap biasanya setelah kalau kalian mungkin mengenalnya setiap bab, atau kalau guru menyebutkan kalau dulu itu setiap KD itu dilakukan ulangan harian. Terus ada juga nanti kita melakukan PTS, penilaian tengah semester. Lalu yang terakhir itu penilaian akhir semester. Nanti di kelas 2 sesuai dengan aturan dari pemerintah bahwa UN sekarang sudah tidak ada tapi diganti dengan AKM. Nah, AKM ini nanti akan dilaksanakan di kelas 2. Tapi di sini tidak berpengaruh besar terhadap nilai kalian. Di sini hanya untuk memetakan sekolah saja. Yang ketiga itu ada uji kompetensi kejuruan. Nah, ini nanti di kelas 3 pada saat kalian mau lulus itu harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Dan yang terakhir itu nanti ada ujian sekolah, karena memang UN sekarang sudah ditiadakan, diganti dengan AKM, tapi tetap untuk menentukan kelulusan atau syarat seseorang lulus itu minimal dia mengikuti ujian sekolah. Nah, untuk laporan hasil belajarnya setelah kalian sekolah di sini apa saja sih yang kalian dapatkan? Yang pertama itu rapot. Rapot itu di setiap semester, bahkan sekarang itu udah 2-3 tahun sekarang, setiap mid semester atau setiap tengah semester kalian juga nanti akan mendapatkan hasil rapot sementara sampai dengan pertengahan semester untuk mengetahui bagaimana perkembangan belajar kalian selama setengah semester tersebut. Selain rapot tengah semester juga nanti ada rapot semester. Nah, rapot semester itu rapot yang memang hasil belajar kalian selama 1 semester itu. Selain itu juga kalian akan mendapatkan ijazah tentunya setelah kalian menyelesaikan program pendidikan selama 3 tahun di SMK Swadaya PUI. Nanti hasil akhirnya itu adalah ijazah. Terus yang ketiga itu ada sertifikat uji kom dan PKL, sertifikat UKK. Nanti itu juga setelah kalian mengikuti ujian kompetensi, nanti kalian akan mendapatkan sertifikat. Selain itu juga PKL untuk di kelas untuk kalian nanti menurut struktur kurikulum yang baru itu PKL-nya akan dilaksanakan di kelas 12, tapi nanti ini tergantung juga karena memang PKL ini kaitannya dengan kesiapan industri. Jadi kita nanti melihat kesiapan industrinya itu maunya di semester berapa. Nanti kita mengikuti industri tersebut. Tapi waktu PKL sekarang itu lebih panjang dibandingkan dengan kakak kelas kalian. Itu sekala nanti di kurikulum yang baru PKL itu dilaksanakan selama 6 bulan. Dan kalau memang dilaksanakan di semester akhir, diharapkan setelah PKL selesai kalian dapat sertifikat uji kom, bisa langsung kerja di tempat kalian PKL kalau memang bisa di semester 6. Kalau memang tidak bisa, ya kita menyesuaikan dengan industri. Yang terakhir itu adalah transkrip nilai. Transkrip nilai itu gabungan dari nilai semester rapot semester 1 sampai dengan semester 6. Itu yang nanti akan kalian dapatkan setelah kalian lulus atau minimal setelah kalian sekolah di SMK Swadaya PUI. Nah, untuk pembelajarannya, bagaimana sih pembelajaran di SMK PUI? Nah, pembelajaran di SMK PUI ini kalau kondisinya normal
Kita itu pembelajarannya dilaksanakan selama 5 hari, full day ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Masuknya pukul 7, pulangnya pukul setengah 4 sore kalau kondisinya sedang normal. Dimana satu hari itu pembelajarannya sekitar 10 sampai dengan 11 jam, dimana 1 jam pelajaran itu 45 menit sesuai dengan aturan. Nah, karena sekarang kondisinya sedang tidak memungkinkan untuk melakukan proses tatap muka, maka pembelajaran sekarang masuknya ke pembelajaran kebiasaan baru. Kalau ini yang sudah berjalan di SMK PUI, itu pembelajarannya dilaksanakannya tetap 5 hari. Nah, untuk satu kelasnya itu nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Pembagian kelompoknya itu didasarkan kepada absensi. Misalnya satu kelas itu isinya siswanya 36, maka siswa dari nomor 1 sampai nomor 18 itu kelompok A, 19 sampai 36 itu kelompok B. Nah, nanti pelaksanaan pembelajarannya itu disebutnya blended learning, di mana ada yang daring, nanti ada juga yang tatap muka. Kalau memang diizinkan, nanti diharapkan bisa sama seperti tahun kemarin, daring tetap berjalan, tatap muka juga bisa tetap berjalan. Nah, misalnya yang kelompok A itu daring, belajar dari rumah dengan aplikasinya bisa, selama ini yang kita gunakan itu masih WA, tugas-tugasnya melalui WA. Nanti bisa juga kalian bisa mengirimkan tugas-tugas kalian langsung dijaprikan ke gurunya, atau bisa juga nanti pada saat kalian tatap muka itu langsung menyerahkan tugas-tugas pada saat kegiatan daring. Atau juga ada yang menggunakan Google Classroom, ada juga yang sudah menggunakan e-learning, diantaranya itu TKJ sudah menggunakan e-learning. Nah, yang kedua itu tatap muka. Kalau tatap muka itu misalnya tadi kelompok A daring, nah kelompok B-nya itu adalah tatap muka. Nah, tatap mukanya itu di kelas seperti biasa, mungkin nanti waktunya akan tidak full 45 menit, 1 jam pelajaran. Mungkin kalau kemarin karena memang aturan satu harinya itu maksimal pembelajaran itu hanya 4 jam. Kita mulai biasanya dari setengah 8 sampai jam setengah 12. Jadi satu hari itu cuma 4 jam, maka satu pelajaran itu, 1 jam pelajaran itu hanya 25 menit saja. Tapi insya Allah maksimal, karena pada saat tugas-tugas pada saat pembelajaran daring nanti dibahas pada saat pembelajaran tatap muka. Dan semoga juga kita doakan di tahun ini, walaupun sekarang kondisi pandemi sekarang di Indonesia itu sedang naik, tapi kita berdoa semoga di bulan Agustus kita bisa melaksanakan pembelajaran kalau bisa normal. Kalau memang tidak bisa, sama seperti tahun kemarin, kita mengelompokkan siswa menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B, daring tetap jalan, tatap muka pun nanti bisa berjalan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang kurikulum yang ada di SMK Swadaya PUI. Jadi kurikulum kalian ini untuk kelas 10, kurikulumnya baru, kurikulum SMK Pusat Keunggulan, karena memang di tahun kemarin, tahun 2020, alhamdulillah SMK PUI mendapatkan bantuan COE Center of Excellence untuk jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Tapi untuk penggunaan kurikulumnya bukan hanya di tahun ini, bukan hanya untuk jurusan TITL, tapi juga berlaku untuk kelas 10 secara keseluruhan. Mungkin itu saja. Selamat bergabung di SMK Swadaya PUI. Semoga kalian bisa menimba ilmu di sini, bisa lulus di sini, bisa juga nanti bekerja sesuai dengan keinginan kalian, minat kalian yang dicita-citakan oleh kalian. Kita akhiri kegiatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.